الحمد لله الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون الحمد لله وشكر. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena fungsi dan posisi syukur kepada Allah adalah mutlak. Dalam keadaan apapun, bagaimanapun, dimanapun, kita tetap bersyukur kepada Allah. Karena pada hakikatnya kehidupan ini semuanya akan kembali kepada Allah. Bagi mereka yang memahami bahwa tempat kembali kita adalah Allah, maka mereka akan selalu menggantungkan diri dan bertawakal dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga akhirnya Allah akan memberikan balasan kepada kita semuanya, keberkahan dan keridhaan sepanjang hidup, sehingga kita akan mendapatkan kemuliaan di hari akhir. Tentu semuanya itu kita lakukan tidak lain karena kita sadar untuk selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran selalu diperintahkan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah dan bertakwalah dan bertakwalah. Terus bertakwa. Lalu supaya kita kemudian melihat diri kita, siapa kita, berbuat apa kita, untuk kemana kita, dan akan kemana kita kembali. Semuanya itu kita lakukan dan pasti Allah akan mengetahuinya. Saat ini kita semuanya umat Islam di dunia ini sedang dirundung nestapa karena terjadinya suatu penjajahan yang begitu keji dari bangsa Israel terhadap dunia Islam, terutama Palestina. Yang kita semuanya telah melihat, telah mendengar, dunia telah melihat dan mendengar, tapi dunia tidak berbicara apa-apa. Hal itu mengapa terjadi? Inilah yang menjadi pembahasan kita. Bagi seorang alim, bagi seorang akademisi, bagi seorang cerdik pandai. Di dalam Al-Quran dikatakan di dalam surat Al-Baqarah, Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, selalu ingatlah kepada Allah. Lakukanlah segala perintah Allah dan carilah keridhaan Allah. Karena kalian sudah diutamakan hidup di bumi ini. Sudah diberi kelebihan di bumi ini. Sudah diberi kepandaian di bumi ini. Akan tetapi saudara-saudara semuanya, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mereka mengingkari itu semuanya. Mengingkari perintah Allah untuk berzikir kepada Allah, untuk bersyukur kepada Allah, dan untuk menjadikan kehidupannya itu untuk memberkahi seluruh kehidupan manusia. Tapi ternyata Bani Israel dengan kecongkaannya
mereka itu kemudian menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Di sini letaknya yang harus kita waspadai, bahwa mereka memang hebat. Yahudi dan Bani Israel itu merajai dunia. Kita semuanya tahu sebagai akademisi bahwa hadiah Nobel di bumi ini tidak kurang lebih 670-an hadiah Nobel. Tapi dari 670-an hadiah Nobel itu hanya 6 yang dari luar Bani Israel. Yang 600 sekian itu adalah Bani Israel. Yang 6 dari yang di luar Bani Israel adalah milik umat Islam. 6 saja itu masih dipertentangkan di antara umat Islam. yakni 1 karena Abdus Salam itu dari Syiah, sehingga tidak dianggap juga sebagai dari luar Bani Israel. Inilah 2 sisi yang nampak kelihatan bahwa Bani Israel bisa mencapai hadiah Nobel sekian banyaknya karena mereka bersatu dan padu. Al-Yahud, Bani Israel, meskipun mereka terpencar di berbagai negara, tapi mereka mempunyai suatu ikatan kuat. Lan tardo angkal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka tidak akan ikhlas dan ridho jikalau manusia di bumi ini tidak mengikuti Bani Israel, tidak mengikuti titah dan perilaku Bani Israel. Mereka tidak akan menerimanya dan tidak akan ridho. Inilah dasar kesombongan Bani Israel, sehingga tidak mendengarkan apapun yang telah difatwakan dan telah diputuskan oleh PBB. Fatwa-fatwa dan dari PBB tidak kurang sudah 38 kali adanya fatwa dan keputusan PBB, tapi tidak satu pun yang dilaksanakan oleh Bani Israel. Karena apa? Karena memang kebersatuan mereka di berbagai negara Bani Israel itu di berbagai tempat ada. Maka di satu sisi Bani Israel terusir dari daerahnya Filistin, dari daerahnya tepi barat, dari daerahnya sendiri. Mereka menyebar ke dunia, tapi di sisi lain itu manfaat besar bagi mereka. Karena mereka akan mengembangkan sayapnya, kekuatannya di berbagai negara. Maka oleh karena itu, di dunia ini semuanya sudah dikuasai oleh Bani Israel, oleh produk-produk Bani Israel, oleh produk-produk ilmuwan Bani Israel. Maka oleh karena itu, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kita berada dalam dunia keilmuan, maka marilah kita harus bisa melihat bahwa ilmu itu untuk apa? Ilmu itu untuk dijadikan apa? Bukan ilmu itu untuk menjajah orang lain. Bukan ilmu itu untuk menyengsarakan orang lain. Bukan ilmu itu untuk memfitnah orang lain. Tapi ilmu itu adalah untuk menjadikan keberkahan bagi orang lain. Maka ulama abad ke-8 itu mengatakan, Abu Duraidin, An-nasu alfun minhum kawahidin, wa wahidun ka alfin in amrunana. Manusia satu itu yang berilmu, yang hebat dan lain sebagainya itu lebih baik daripada yang 1000. Akan tetapi yang satu yang baik ini harus amrunana. Dia harus peduli terhadap kejayaan dan ketentraman dan kenikmatan umat manusia seluruh dunia. Tapi berbeda dengan Bani Israel, bahwa mereka hebat, mereka bisa memproduk apapun, tapi hanya untuk kepentingan Bani Israel. Semua produk yang hebat-hebat di dunia ini adalah milik Bani Israel. Kita tidak perlu menyebutkan produk-produk apa saja yang ada di Indonesia, itu juga dikuasai oleh Bani Israel. Maka oleh karena itu saat ini dan sekarang ini sudah ada anjuran untuk kita bagaimana memboikot dari produk-produk dan pemikiran Bani Israel. Karena memang mereka tidak berpandangan berkemanusiaan walau sedikit pun. Karena apa? Ternyata rumah sakit dan tempat-tempat penampungan itu pun digempur oleh Bani Israel. Sehingga 12.000 manusia melayang tanpa ada yang bisa menolongnya.
Ini semuanya adalah Bani Israel. Memang itu sudah sejarah yang terjadi. Semenjak tahun 73 Masehi, Bani Israel sudah terusir dari daerahnya dan mereka membangun jaringan internasional sehingga mereka menguasai dunia. Di Eropa, di Amerika, di mana-mana itu Bani Israel sudah mempunyai kekuatan yang menyatu. Salah satu produk di dalam televisi dulu kita melihat How want to be millionaire, how want to be millionaire man itu. Saya nggak tahu tepatnya itu. Itu ternyata produk Bani Israel. Di berbagai TV dunia itu ada. Kita ke luar negeri, acara itu ada. Dimanapun luar negeri itu acara itu ada. Ternyata itu adalah acara milik Bani Israel, orang Yahudi. Maka oleh karena itu satu contoh untuk yang lain produk-produk Bani Israel sekarang itu sudah menyebar di dunia dan sudah menguasai dunia. Maka oleh karena itu, inilah letak dan saat kita umat Islam. Akademisi benar-benar harus kita peduli dengan keilmuannya. Jangan sampai keilmuannya itu justru untuk menghancurkan dunia. Maka oleh karena itu, kita semuanya harus waspada. Tadi saya katakan bahwa Imam Abu Duraidin mengatakan an-nasu alfun minhum kawahidin. Manusia itu satu lebih baik daripada yang 1000. Karena apa? In amrun ana. Jikalau dia punya ilmu dan keilmuannya itu dimanfaatkan untuk kepentingan umat manusia. Dimanapun berada, tidak memandang suku, bangsa, agama, dan apapun. Tapi Bani Israel tidak. Mereka mengatakan lantardo angkal Yahud. Mereka tidak akan ikhlas untuk memberikan manfaat keilmuannya kepada orang lain, kecuali mereka mau menjadi antek-antek mereka Bani Israel. Maka oleh karena itu, marilah kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita di dunia akademisi ini, kita mencari ilmu, kita mengkaji ilmu, kita memberikan suatu keilmuan demi manfaat sebanyak mungkin. Dan jangan sampai keilmuan kita justru untuk menikam orang lain. Karena sampai saat ini kita masih beristighfar kepada Allah. Karena semakin tinggi keilmuannya, semakin banyak orang justru menjauh dari kemuliaan. Semakin tinggi keahliannya, tapi semakin jauh juga menjauh dari keberkahan. Semakin tinggi pengaruhnya, tapi semakin jauh juga dari keselamatan. Maka oleh karena itu, marilah kita sebagai insan-insan akademisi, kita mengkaji, mengembangkan keilmuan, supaya kita harus mempunyai niat bahwa semuanya itu adalah ilmu dari Allah, dan untuk kepentingan apa yang dikehendaki Allah. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran jelas sekali, Allah memberikan suatu petunjuk kepada kita. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat kunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wil wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Allah memberikan Al-Qur'an, satu sisi ayatnya muhkamat, sudah jelas dalilnya. Satu sisi ayatnya mutasyabihat, perlu dikaji oleh para ilmuwan. Tapi ketika para ilmuwan mengkaji keilmuan yang mutasyabih ini, mereka kemudian jangan sombong. Bahwa hasil penelitiannya, hasil pendapatannya, hasil ilmunya itu tidak lain dari dirinya. Tidak. Hasil penelitian, hasil keilmuan, pengembangan keilmuannya adalah minallah. Seorang yang ilmu, yang ahli, para ulama, para profesor, para insinyur, para doktor, mendapatkan hasil penelitiannya itu tetap itu adalah minallah. Itu hanya sebagian kecil yang diberikan Allah. Tetapi hakikat keilmuan itu jelas tetap dipegang oleh Allah. Wa may ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak seorang pun manusia yang mampu bisa memahami ilmu Allah kecuali hanya sebagian kecil. Warrasikhuna fil 'ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Maka para ulama, para profesor, para doktor, para insinyur, para teknisi dan lain sebagainya itu mereka mengatakan amanna bihi. Kami semuanya beriman kepada Allah karena ilmu tidak lain adalah dari Allah. Wa may ya'lamu ta'wilahu illallah.
tidak seorang pun yang bisa mencapai titik final daripada keilmuan itu sendiri kecuali Allah. Lah ini tidak dimiliki oleh bangsa Israel, oleh Yahudi. Mereka mencapai keilmuan yang tinggi tapi untuk bersombong-sombong ria dan untuk menguasai dan menghancurkan dunia. Sedangkan pesan Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran tadi, perkembangan ilmu semuanya untuk kerahmatan, untuk alam semesta. Di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang beriman. Tidak cukup orang beriman. Sayangnya kita di umat Islam hanya mereka bangga dengan beriman saja. Mereka antar satu dengan yang lain bercerai-berai. Maka termasuk menghadapi Israel, berbagai negara Islam tidak mampu berbuat apa-apa. Saling berbicara pun tidak, saling berbuat pun tidak. Bahkan bantuan dari Indonesia di mana-mana akan masuk pun sulit untuk masukkan ke Palestina. Karena tidak ada akses untuk masuk ke Palestina. Karena apa? Karena memang mereka nafsi, mandiri. Mereka sangat egois. Lah inilah kekurangan kita. Padahal jikalau kita belajar dengan keilmuan tadi, diberikan keimanan untuk apa? Untuk menjadi kemuliaan manusia. Cara bisa menjadi kemuliaan untuk manusia apa caranya? Dengan ilmu pengetahuan. Jadi dua sisi iman dan ilmu pengetahuan, dua sisi mata uang yang tidak pernah bisa terpisahkan. Maka jikalau itu tidak terdapat, maka tidak akan mencapai suatu kebahagiaan. Maka mulailah sekarang. Undip harus memulainya. Bahwa keilmuan tidak cukup hanya keilmuan untuk masing-masing orang, masing-masing prodi, masing-masing fakultas, tapi untuk kebersamaan antara satu prodi dengan yang lain dan antara satu universitas dengan yang lain. Sehingga terjadi suatu kolaborasi keilmuan, sehingga keilmuan kita mencapai suatu kesempurnaan. Meskipun itu toh tetap masih relatif. Karena keilmuan yang utama adalah dipegang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kejadian yang mengerikan seperti terjadi sekarang ini, kita semuanya semakin sadar, ke depan kita semakin meningkatkan keilmuan kita, tapi keilmuan untuk mencapai suatu kerahmatan alam semesta. Untuk siapapun, bangsa manapun, agama apapun, dan suku apapun. Dan ini tidak dimiliki oleh orang-orang Yahudi, Bani Israel. Sementara kita umat Islam masih sendiri-sendiri dan berpecah belah. Saling menganggap hanya beda mazhab sedikit, sudah saling mengklaim tidak benar dan tidak baik. Maka ke depan situasi kondisi seperti ini menjadikan manfaat bagi kita untuk kita meningkatkan kebersamaan, keterpaduan kita untuk mencapai suatu kesuksesan. Maka oleh karena itu Majelis Ulama dan para pondok pesantren sudah menganjurkan untuk kita berdoa. Tidak lain adalah berkunut nazilah untuk setiap saat. Subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya selama 1 bulan. Jikalau Israel belum mundur dari tempatnya, belum memberikan suatu akses ketentraman, kita baca qunut nazilah 1 bulan lagi ke depan dan begitu selanjutnya. Kita Indonesia alhamdulillah secara zahir kita membantu secara fisik, tapi secara batin kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semuanya bisa tercapai kesuksesan dan ketentraman dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمر به تعليما وإرشادا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا الله أصلح لنا ديننا الذي هي عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة من كل خير واجعل الموت من كل شر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اكشف عنا البلاء اللهم اكشف عن فلسطين البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة إندونيسيا ومن بلدان المسلمين عامة وخاصة فلسطين اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم والق في قلوبهم رعبا إنك على كل شيء قدير اللهم شتت شمل إسرائيل اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم والق في قلوبهم رعبا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة